everyone, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai TOEFL Structure Modifier. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelda Cantika Putri dengan NIM 4231029 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pravida Ratnasari Putri dengan NIM 4231040. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Adnan Prabowo dengan NIM 4231001. Modifier adalah kata, frasa, atau klausa yang memberikan informasi tambahan tentang bagian lain dalam kalimat. Tantangannya adalah memilih bentuk yang benar antara adjektif maupun adverb. Adjektif menjelaskan noun atau kata benda, lalu adverb menjelaskan kata kerja atau verb, kata sifat adjektif atau verb lain. Untuk skill yang pertama, use basic adjective and adverb correctly. Adjektif atau kata sifat hanya bertugas menjelaskan noun atau kata benda, atau pronoun sebagai kata ganti. Misalnya, she is a beautiful woman. Beautiful menjelaskan woman. Lalu adverb atau kata keterangan bertugas menjelaskan verb atau kata kerja, menjelaskan adjektif atau adverb lainnya. Misalnya, she sings beautifully. Beautifully menjelaskan cara dia bernyanyi. Lalu, kesalahan umum yang sering dijumpai pada TOEFL yaitu contohnya, they were seated at a large table. Harusnya large table. Lalu yang kedua, the child talked quick. Harusnya talk quickly. Jadi, adjektif itu bisa menjelaskan atau menggantikan adverb atau sebaliknya. Tetapi adjektif dan adverb itu berbeda. Adjektif menerangkan kata benda atau kata yang diperbendakan, sedangkan adverb lebih luas. Bisa menjelaskan kata kerja itu sendiri atau bisa menjelaskan adverb yang lain. Lalu tips yang kedua yaitu use adjective after linking verbs. Dengan aturan umum, biasanya kata kerja diikuti adverb. Contohnya, he spoke nicely. Linking verb atau pengecualian harus diikuti adjektif karena menjelaskan subjeknya, bukan tindakannya. Daftar linking verbs yang populer yaitu be, appear, feel, look, seem, smell, become, prove, dan taste. Misalnya pada contoh, the food smell delicious, bukan deliciously. Lalu contoh yang kedua, the parents seem angry, harusnya seem angry. Dengan catatan, adverb boleh muncul di antara linking verb dan adjective. Misalnya, he seems unusually nice. Jadi, untuk tips yang kedua atau penggunaan adjektif setelah linking verbs atau kata kerja tertentu, tidak boleh memakai kata berakhiran li setelah linking verbs. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai skill 48 yaitu position adjective and verb correctly. Di slide ini kita belajar tentang posisi adjektif dan verb yang benar. Yaitu yang pertama, adjektif atau kata sifat harus diletakkan sebelum kata benda yang mau dijelaskan. Yaitu contohnya dengan kalimat the information important in on page 1. Itu kalimat yang salah. Yang benar adalah the important information is on page 1. Karena important itu artinya penting, yaitu artinya itu kan kata sifat, yaitu jadi penting. Lalu information itu kata benda atau informasi, sekumpulan informasi. Jadi kan ini menjelaskan mengenai informasi penting pada halaman 1 seperti itu. Yang kedua yaitu a verb atau kata keterangan itu tidak boleh diletakkan antara verb dan objek. Contohnya, he has taken recently an English course. Itu kalimat yang salah, yaitu yang benar itu bisa ada dua, yaitu he has recently taken an English course atau he has taken an English course recently. Jadi kita harus ingat posisi kata itu sangat penting supaya kalimat kita menjadi benar dan terasa natural seperti itu. Selanjutnya skill 49 yaitu recognitively adjective.
sekarang kita bahas kata berakhiran li. Banyak orang mengira semua kata yang berakhiran li adalah a verb, tapi tidak selalu semuanya itu benar. Beberapa kata yang berakhiran li justru adalah adjektif atau kata sifat. Contohnya seperti friendly, closely, weekly, daily, and early. Lihat pada contoh katanya, yaitu adalah the manager turned in his weekly report. Di sini kata weekly menjelaskan report, jadi itu adalah adjektif. Untuk contoh lainnya yaitu do you want to go to the lately movie? Itu adalah kalimat yang salah, seharusnya the late movie. Jadi jangan langsung menganggap semua li itu a verb. Perhatikan fungsinya dalam kalimat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skill 50, yaitu use predicate adjective correctly. Pada slide ini kita belajar tentang predikat adjektif. Pada beberapa kata sifat hanya boleh digunakan setelah linking verb seperti is, was, and are. Kata-kata ini tidak boleh langsung diletakkan sebelum kata benda. Untuk contohnya yaitu pada kalimat the snake was alive. Itu kalimat yang benar karena alive muncul setelah kata was. Tapi kalau kita bilang the alive snake, itu kalimat yang salah. Yang benar adalah the live snake. Jadi perhatikan jenis kata sifatnya. Kalau termasuk predikat adjektif, gunakan setelah verb, bukan sebelum noun. Selanjutnya yang terakhir, skill 51, use at and in adjective correctly. Merupakan bentuk in atau aktif, berarti kata benda tersebut yang melakukan aksi. Contohnya the cleaning woman, wanita yang sedang bersih-bersih. Kemudian bentuk at atau pasif, berarti kata benda tersebut yang menerima aksi. Contohnya the cleaned car, mobil yang sudah dibersihkan. Contoh kalimatnya the cleaning car. Salah, mobil tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Seharusnya the cleaned car. Kemudian contoh yang kedua, the cleaned woman. Salah, bukan wanitanya yang dibersihkan atau dicuci. Seharusnya the cleaning woman. Contoh yang ketiga, the fascinating movie. Filmnya mempesona. Dan yang terakhir, a worked man. Harusnya a working man. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.